Mundur lagi, lebih cepat. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Siapa pengen jadi anak soleh? Angkat tangan sambil katakan saya. Belum kompak. Treble-nya naik dikit ya. Siapa pengen jadi anak soleh, anak pintar, anak cerdas, anak kucing? Anak kucing. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat, teriak hore. Untuk anak soleh. Kalau kamu anak hebat, teriak hore. Kalau kamu anak pintar, lomba duduk paling rapi. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat, teriak hore. Kalau kamu anak hebat, kalau kamu anak cerdas, semuanya pegang pundak temannya, pijitin pundak temannya. Kalau kamu anak hebat, teriak hore. Kalau kamu anak hebat, angkat tangan, pegang kepala, perut, hidup. Lebih cepat, tapi duduknya paling rapi. 1, 2, 3. Angkat tangan, tempelkan jari jempol dengan jari kelingking, diputar-putar. Lebih cepat, pegang dagunya. Dagu mana dagu? Dagu di sini. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Allahul kafi rabbunaka. Siapa pengen masuk dalam surga? Ayo taat sama orang tua, jangan sampai melawan padanya. Insya Allah kita masuk. Allahul kafi. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat, teriak hore. Kalau kamu anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kamu anak pintar, angkat tangan, pegang kepala, perut, hidung, kepala, hidung. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Mundur 3 langkah. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat, teriak hore. Kalau kamu anak hebat, mari kita lakukan semuanya. Duduk paling rapi. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini apa kabar semuanya? Hai anak yang hebat, apa kabar? Hai putri semua, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau kamu anak hebat, tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat, teriak hore. Kalau kamu anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kamu anak pintar, pegang pundak temannya, diusap-usap pundaknya sambil katakan, sahabatku, hari ini kita mau senang-senang, mau berbahagia.
temannya. Ikuti sama-sama, sahabatku. Duduk yang rapi, tidak bergerak, apalagi mengganggu temannya. Lomba duduk paling rapi. 1, 2, 3. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Siapa yang tahu ayah Nabi Muhammad? Siapa yang tahu ibu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahirnya di mana? Nabi Muhammad kelahirannya disebut tahun apa? Kenapa disebut tahun gajah? Suara apa? Mulut. Tadi itu suara mulut. Kalau kamu anak hebat tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat teriak korek. Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia dengan mama saat melahirkan kalian. Mama waktu hamil perutnya buncit. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Perut ibu, perutnya semakin hari semakin membesar. Dan ketika hendak duduk, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ibu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi. Ayah yang lagi bekerja, ayah yang lagi di kantor, di telepon. Ayah, ibu, ayah di mana? Ayah lagi bekerja. Ayah, ibu mau melahirkan. Ayah naik motor. Kalau kamu anak hebat tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat teriak korek. Duduk paling rapi. Ayah yang lagi bekerja datang. Sampai rumah sakit, jantung ayah berdebar. Ketika mendengar suara bayi, ayah bahagia. Kelahiran Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Dulu ada gubernur Yaman yang bernama Abraha. Pasukan, siap Tuhan. Hancurkan Ka'bah sekarang. Siap. Mereka berduyun-duyun dari Yaman menuju kota Mekah. Tepuk tangan sama-sama. Pakai 1, 2, 3. Stop. Wa arsala alaihim khairat. Surat apakah itu? Kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa alam yaj'al tarihim idza
Faja'alahum bala tentara Abraha diserang burung ababil menggunakan batu. Batunya dilempar. Kalau batunya dilempar, kita simulasi yang putra Kang Didin lempar batunya, nanti kalian terjatuh ke belakang. Siap ya? Mulai. 1. Belum jatuh. Oke, sekarang yang putri. 1, 2, 3. Nungguin. Makanya kompak. Siap. Kalau kamu anak hebat yang korek, duduknya yang rapi. Untuk apa Nabi Muhammad lahir ke alam dunia? Jawabannya 1, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ternyata teman-teman, Nabi Muhammad lahir ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak kita. Siapa yang di rumah kalau main, kalau belajar, HP-nya di depan. Siapa yang di rumah rajin bantu mama? Siapa yang di rumah sering buat kesal hati mama? Duduknya paling rapi. Nabi Muhammad itu pahlawan tiada tandingan. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi beserta seisinya. Karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi, maka bersyukurlah, maka beruntunglah. Salawat salam selalu senantiasa kita berikan kepadanya. Sallallahu alaihi Suaranya lebih kompak lagi. Sallallahu. Rasulullah sebagai pahlawan akhlak adalah misinya. Lalu siapa di antara kalian yang pengen meneruskan akhlak Rasulullah yang mulia? Siapa yang pengen jadi pengikut Rasulullah? Pengikut Rasulullah, Kang Didin lihat duduknya yang paling ikhlas, yang paling rapi, yang paling sopan. Karena kita akan belajar akhlak kepada siapa? Rasulullah. Hei, Rasulullah itu pribadinya penyayang, pribadinya pemaaf, pribadinya santun, pribadinya beradab. Maka kalian pun harus belajar adab. Ketemu sahabatnya, assalamualaikum. Jangan sampai ketemu temannya, woi botak. Tak bolehlah. Bertemu dengan temannya, hei aspal. Karena teman kulitnya hitam, dihina aspal. Kok aspal? Aspal kan hitam. Tak bolehlah. Kalau kamu anak hebat tepuk tangan.
Kalau kamu anak hebat teriak korek. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak mampu, uskut, diam. Kalau kamu anak hebat tepuk tangan. Kalau kamu anak hebat pegang kepala temannya, pijitin kepala temannya. Kalau kamu anak hebat teriak korek. Duduknya yang rapi. Teman-teman, Kang Bibi datang dari Bogor, dari Jakarta, semalam naik duduknya paling rapi. Ada anak, dia itu kelas 4 SD. Kelas berapa? Dia itu anaknya aneh. Ayahnya sudah meninggal, tapi dia itu punya teman. Nama anaknya Arman. Siapa nama anaknya? Ya, si Arman anak kelas 3 SD. Lalu dia bersahabat dengan teman-temannya. Ada yang namanya Momo. Siapa namanya? Momo ayahnya orang kaya. Ketika Momo ulang tahun, ayahnya memberikan kado handphone termahal yang gambarnya apel. Kira-kira merek apa ya? Nah, iPhone. Momo dapat iPhone. Si Arman dia marah sama ibunya, pulang ke rumah, bukannya ucapkan salam, bukannya cium tangan, dia malah menendang pintu kamarnya. Arman, ibu, apaan? Bukannya ucapkan salam. Kenapa? Ibu, kenapa? Ya Allah ditanya. Ibu, Arman, kenapa datang-datang nangis? Ibu, apa? Teman Arman ulang tahun. Terus ayahnya ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Apa tuh? Apaan? iPhone, Bu. iPhone? Apa itu? Jadi kalau punya iPhone bisa nonton YouTube. Apaan? Iya, YouTube. Nanti bisa main TikTok. Iya, main TikTok. Terus main ini. Apaan? Iya, Instagram. Arman diam. Lalu Arman masuk ke rumah. Teman-teman, Arman adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya telah wafat ketika Arman masih kelas 1 SD. Apa yang terjadi ketika Arman tahu hari ulang tahunnya 3 hari lagi? Dia maksa pada ibunya. Ibu, apa sayang? Arman kan mau ulang tahun. Iya, nanti ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya sepatu. Pengen iPhone. Insya Allah, jika ibu ada rezeki, jika ibu punya uang. Ibu, emang ibu gak bekerja? Ibu bekerja, tapi jualan. Jualan apa? Jualan gorengan. Ada tahu, ada bakwan, keliling rumah. Teman-teman, hujan dari pagi. Arman tak mau membantu ibunya, padahal dia punya keinginan sesuatu. Tapi saat ibunya
membutuhkan pertolongan Arman. Arman tidak pernah mau membantu, padahal ibunya kan sayang sama Arman. Lalu ketika 2 hari lagi Arman mau ulang tahun, Arman marah-marah. Ibu, apalagi 2 hari lagi kan Arman ulang tahun. Terus kalau ulang tahun iPhone-nya jangan lupa. Insya Allah. Teman-teman, akhirnya ibunya Arman sedih. Ketika datang waktu sholat, Arman diingatkan, marah-marah. Ketika makan, dia kayak kuda lari-lari. Ketika di masjid, dia loncat-loncatan. Ketika sama bu guru, dia kan tidak sopan ya. Ibunya Arman pagi-pagi dia bawa jualan keliling dari kota ke kota lainnya. Tapi sayang, karena udaranya dingin, hujan dari pagi sampai jam 10 belum reda juga. Akhirnya ibunya Arman dia istirahat di bawah pohon jambu. Ya Allah, hujannya tidak berhenti. Ya Allah, lebih baik ibu minum dulu. Ya Allah. Ketika ibunya minum, ada pasar, pengunjungnya banyak sekali. Ibunya Arman hendak berjalan, jualannya di bawah, tapi sayang, ibunya Arman tidak pakai sepatu, melainkan sendal jepit. Ketika dia jalan, ternyata tanahnya basah dan dia pun merasakan ketidakseimbangannya, lalu terjatuh di pinggir jalan. Tapi ada batu lancip. Ibunya Arman karena terpeleset dan dia pun keningnya kena batu, darah bercucuran di wajahnya. Ibunya Arman menjerit, tolong, tolong. Tidak ada orang yang menolong karena semuanya sedang beraktivitas. Untungnya ada seorang RT, ada Pak RT lewat naik motor. Pak RT menolongnya. Ibunya Arman dibawa ke rumah sakit, tapi sayang, sampai di rumah sakit ibunya Arman tidak sadarkan diri. Ibunya Arman pingsan 2 jam lebih, 2 jam tidak bangun-bangun. Ketiga jamnya ibunya Arman setelah diperban keningnya, darahnya masih berlumuran. Ia pun siuman, ia pun terbangun. Oh, ya Bu, ibu di mana Pak ini? Ibu di rumah sakit. Bapak dengan siapa? Perkenalkan Bu, saya Pak RT. Terima kasih Pak RT sudah menolong ibu. Ibu tadi pusing, jalannya licin, kaki ibu kepleset dan jatuh, ada batu. Ibu merasakan sakit di kepala. Baik Bu, ibunya ditolak di rumah sakit sama Pak RT. Lalu apa yang terjadi? Ibunya Arman bertanya, Pak RT, iya Bu, sekarang jam berapa? Pak RT melihat jam tangannya. Ketika disebutkan, ibunya Arman langsung menangis. Ya Allah, Arman pasti marah Pak RT. Ibu kenapa menangis? Pak RT, Arman
Dia setiap hari marah-marah terus. Dia setiap hari pengen punya iPhone. Dia selalu bilang, Pak RT. Terus Pak RT, jika Bapak tidak keberatan, Ibu meminta tolong. Ibunya Arman memasukkan tangannya ke saku. Ternyata dia mengambil uang sebesar 500.000 diberikan ke Pak RT dengan amanah, Pak RT, ya Bu, jika Pak RT tidak keberatan, tolong nanti carikan handphone second untuk Arman. Insya Allah Bu. Tapi apa Bu? Tapi Armannya dibawa. Kenapa mesti dibawa? Supaya milih sendiri pengen warna apa. Baik Bu, siap. Pak RT membawa motor menuju rumahnya Arman. Sesampai di rumah Arman yang lagi duduk, ia marah-marah. Ada gelas, dilempar gelasnya. Ada kursi, ditendang kursinya. Adabnya nggak sopan ya, nggak seperti Rasulullah ya. Ketika Pak RT datang, Arman senyum. Ibu datang. Kok ibunya berubah jadi laki-laki? Ternyata yang datang siapa? Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arman. Iya. Siapa di luar? Saya Pak RT Man. Pak RT, ada apa? Pak RT dapat amanah dari mamanya Arman. Amanah apa? Pak RT disuruh ngajak Arman membeli iPhone. Kok tahu? Tahu lah. Sekarang yuk. Ayo. Arman ngebonceng di motor Pak RT. Ketika Arman membonceng, teman-teman, motor Pak RT melewati lampu merah. Kalau lampu merah, tandanya kita harus ngapain? Duduk paling rapi. Motor Pak RT berhenti saat rambu lalu lintas menunjukkan warna merah. Tapi apa yang terjadi? Handphone Pak RT berdering. Ketika handphone Pak RT diambil, ada pesan masuk dari seorang suster yang memberitahukan bahwa ibunya Arman yang terjatuh, yang wajahnya berlumuran darah, menghembuskan nafas yang terakhir. Ibunya Arman meninggal. Pak RT bukannya membawa Arman menuju toko handphone, melainkan putar balik. Arman dibawa ke rumah sakit. Arman panik dan terkejut. Pak RT, ya Pak, emangnya beli handphone di rumah sakit ya? Arman, ikut Pak RT yuk. Kemana Pak RT? Kita akan melihat handphone. Bukan handphone. Udah ikut. Arman tangannya ditutup. Arman melewati satu ruangan ke ruangan yang lain. Karena Arman sudah kelas 3, Arman sudah bisa membaca. Arman dan Pak RT berhenti di depan pintu. Pintu itu ada tulisannya. Pak RT, apa Mak? Emangnya beli handphonenya di kamar Maya? Arman, iya Pak RT. Coba kamu lihat, kamu baca atasnya itu apa? Kamar Maya. Emang di kamar Maya jualan handphone? Arman, kamu buka pintunya, kamu lihat isinya, ada siapa? Bukan handphone. Arman bingung ketika gagang pintunya dia buka.
terkejut. Dia tidak melihat tukang handphone, dia tidak melihat sesuatu, bukan kardus handphone yang dia lihat, tapi sosok tubuh yang sudah dibungkus kain kafan berwarna putih. Arman teriak, "Pak RT, handphonenya panjang." Itu bukan handphone. Coba Arman dekati. Akhirnya dengan hati yang berdebar, jantung deg-degan, Arman mendekati. Pak RT ngeprank aku ya? Maksudnya? Iya, Arman ditakut-takutin, nggak taunya ada kardus HP. Iya kan, seperti di YouTube nanti namanya giveaway. Nah, Arman tidak takut. Arman, Pak RT serius. Coba Arman buka. Itu yang di kain kafan, wajahnya ditutup. Coba Arman buka kain warna putihnya agar Arman tahu siapa di balik yang tertutup itu. Handphone. Ya Allah, handphone bola. Arman dipaksa membuka. Teman-teman, apa yang dilakukan PRT? Tangan kanan Arman dipegang. Arman, kamu buka kainnya. Siapa RT? Supaya kamu tahu isinya siapa. iPhone. Akhirnya apa yang terjadi? Arman memberanikan diri membuka ujung kainnya. Ketika wajah terbuka Arman, dia mematung. Wajahnya yang tadinya gembira, dikiranya handphone, berubah menjadi sedih. Tangannya bergetar, badannya bergetar. Dia menjerit lalu berteriak memeluknya, "Ibu, iPhone-nya mana?" Kok yang dicari iPhone terus? Teman-teman, Arman akhirnya menangis. Ibunya yang biasa senyum, ibunya yang biasa membuatkan sarapan pagi, ibunya yang biasa nyetrika baju, hari itu tidak akan ada lagi. Ibunya Arman dimakamkan, dia dikubur, lalu Arman menjerit dan dia menyesal. Mengapa ketika ibunya ada, dia tidak melakukan kebaikan? Kenapa ketika ibunya masih hidup, dia bukannya membantu, melainkan minta sesuatu yang berlebihan? Cerita ini adalah fiksi karangan Kak Didi, mengajarkan ke kita, selagi masih ada orang tua, berterima kasihlah. Berterima kasihlah. Siapa yang masih punya mama, angkat tangan. Siapa yang masih punya ayah, angkat tangan. Hitungan ketiga, duduknya paling rapi. 1, 2, 3. Tidak ada yang mendengar suara apapun kecuali suara Kang Didi. Angkat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, tutup mata pakai tangan 2, kepalanya nunduk ke bawah. Tidak ada yang membuka mata. Sebelum Kang Didin suruh, Kang Didin akan periksa yang laki-laki. 1, 2, 3. Tutup matanya pakai 2 tangan, tundukkan kepalanya. Bayangkan wajah ibu kalian kan, wajah mama kalian. 9 bulan kamu dikandung, 2 tahun kamu disusui. Bacakan istighfar untuk mama. Astagfirullah. Ikuti kata-kata Kang Didi. Ya
Allah, maafkan kesalahanku ya Allah. Ya Allah, saya sering membuat mama kesal. Saya sering membuat ayah kesal. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Doakan orang tua ini sama-sama. Kepalanya tutup, matanya, kedua tangannya nutup mata, kepalanya nunduk. Doakan orang tua. Astagfirullah. Doakan orang tuanya ikhlas. Hadirkan wajah ayahnya, doakan ayahnya yang ikhlas ya Allah. Ampuni ayahku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Buka matanya sama-sama, 1, 2, 3. Teman-teman, siapa di antara kalian yang ketika di kelas hobinya bercanda mulu? Ketika ustazah lagi mengajar, kalian ribut mulu. Hitungan ketiga, temui ustazahnya yang akhwat, yang ikhwat, temui ustaznya, minta maaf, peluk dan minta didoakan. 1, 2, 3, berdiri. Yang putri cari ustazahnya minta maaf, yang putra cari ustaznya minta maaf. Ayo, lari, 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 lari. Cari ustaznya, cari ustazahnya, minta didoakan sama ustaznya, minta maaf sama ustazahnya. Ketika di kelas sering bercanda, ketika di kelas sering bermain, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya. Ayo nak, Rasulullah pahlawan kita yang mengajarkan tentang akhlak, yang mengajarkan tentang adab, maka amalkan. Hitungan ketiga, kembali ke tempat semula, duduknya paling rapi. 1, 2, 3, duduknya paling rapi. Ayo sayang, sambil baca istighfar sama-sama yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah bina khotoya. Kembali ke tempat semula, hitungan ketiga. 1, 2, 3, rapi lagi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Hitungan ketiga, duduknya paling rapi. 1, 2, 3. Tangannya diangkat ke atas sama-sama. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, baca istighfar yang ikhlas. Astagfirullah.
duduknya paling rapi. 1, 2, 3, silakan duduk paling rapi. Pejamkan matanya, doakan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata Kang Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ikuti sama-sama. Ya Allah, saya sering ya Allah melawan sama mama ya Allah, sering membuat kesal mama ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Bayangkan di depan kalian ada mama yang menyayangi kalian. Mama, kakak minta maaf, Ma. Doakan kakak ya, Ma, agar menjadi anak yang membahagiakan. Ibu, maafkan kakak ya, Bu. Semoga kakak menjadi anak yang membahagiakan kedua orang tuanya. Baca doa orang tua sama-sama. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, siapa di antara kalian yang ketika di kelas suka bercanda dan meledek, kadang-kadang jahil sama temannya, menghina temannya? Hari ini hitungan ketiga, cari temannya, peluk temannya, bermaaf-maafan. 1, 2, 3, peluk temannya, minta didoakan, minta dimaafkan agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah memaafkan khilaf kita. Berazamlah, berjanjilah, kalian akan jadi anak yang baik, kalian akan jadi anak yang saleh. Ikuti kata-kata Kang Didi. Temanku, saya minta maaf ya, suka mengejek, suka menghina, suka membuat kamu kesal. Saya janji mulai hari ini aku jadikan Rasulullah sebagai idolaku, sebagai contohku, sebagai pahlawanku. 1, 2, 3, duduk paling rapi. Kami mau bertanya, yang putri, adakah kalian sayang sama orang tuanya? Katakan. Adakah kalian yang sayang sama ayah? Katakan. Turunkan tangannya. Siapa yang putri mau mendoakan orang tuanya? Kami undang 2 anak mau minta maaf di depan. Ada yang berani? Coba. Namanya siapa? Aisyah. Aisyah kelas berapa? Aisyah sayang sama Uga. Aisyah sayang sama abinya. Aisyah mau mendoakan abi dan uminya. Pejamkan mata Aisyah.
paling rapi lagi. 1, 2, 3. Kang Didin mau minta yang laki-laki, duduknya paling rapi. Lihat yang Ahwat, lihat yang Putri, duduknya rapi. Bisa